Jelang pelantikan kepala daerah serentak pada 20 Februari mendatang, sebanyak 239 kepala daerah terpilih menjalani tes kesehatan yang meliputi pengukuran tekanan darah, kolesterol, dan asam urat. Pemeriksaan dilakukan di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu pagi 16 Februari 2025. Sebagaimana diketahui, pemeriksaan kesehatan terhadap para kepala daerah ini berlangsung selama 2 hari, yakni Minggu 16 Februari dan Senin 17 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyebut, dari ratusan kepala daerah tersebut, ada 24 kepala daerah dan wakil kepala daerah absen dari pemeriksaan kesehatan di hari pertama. Adapun pemeriksaan kesehatan ini menjadi salah satu rangkaian persiapan pelantikan dan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Wamendagri Bima menjelaskan beberapa dari mereka menyampaikan konfirmasi ketidakhadiran karena memiliki agenda mendesak. Meski demikian, ada juga beberapa kepala daerah yang absen tanpa konfirmasi. Politikus Partai Amanat Nasional atau PAN ini menyebut kepala daerah yang belum mengikuti pemeriksaan kesehatan di hari pertama bisa menjalani tes di Magelang. Pasalnya, di Akademi Militer atau Akmil itu juga akan disiapkan tenaga kesehatan. Bima juga mengatakan secara umum tes kesehatan kepala daerah hari pertama menunjukkan hasil yang baik. Meski demikian, ada beberapa tensi kepala daerah di atas normal, tetapi hal itu disebabkan karena kelelahan dan kurang tidur. Selain itu, ada yang memiliki riwayat operasi, ada juga yang memiliki hal-hal yang perlu diatensi tim medis. Namun, secara menyeluruh, hal itu bisa diatasi dengan baik. Tidak ada catatan khusus dan tes kesehatan di hari pertama tersebut berjalan lancar. Sementara itu, terkait retret kepala daerah, setelah kepala daerah resmi dilantik, nantinya sebanyak 505 kepala daerah di seluruh Indonesia akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer atau Akmil Magelang pada 21 sampai 28 Februari 2025. Dalam pembekalan di Magelang mendatang, Bima menyatakan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir dalam retret kepala daerah dan ikut memberikan arahan. Berdasarkan informasi yang diterima Bima, Presiden Prabowo akan datang kapan saja, bisa di awal retret, di tengah retret, atau di penghujung retret. Bima Arya menyebut mayoritas hasil tes kepala daerah berlangsung dengan baik. Ia menyebut tak ada catatan khusus bagi mereka menjelang pelaksanaan retret di Magelang. Tes kesehatan ini dilakukan sangat serius karena nanti selama 7 hari pembekalan mulainya sangat pagi, yakni pukul 5.30 dan berakhir pukul 21.00 atau 9 malam, sehingga kepala daerah yang mengikuti harus dipastikan prima kesehatannya. Ia menyebut tes kesehatan di hari kedua, yakni pada Senin 17 Februari, dilaksanakan untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, Indonesia Timur. Sementara untuk Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung yang di hari pertama tidak hadir, akan menyusul untuk pemeriksaan kesehatan di Kemendagri. Kendati demikian, Pramono juga telah menyerahkan hasil medical check-up atau MCU-nya, di mana hasil MCU tersebut sudah memenuhi syarat menjelang retret di Magelang. Ditegaskan Bima Arya, kepala daerah dinilai telah siap mengikuti proses pelantikan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana setelah melaksanakan prosesi pelantikan, kepala daerah terpilih dijadwalkan mengikuti kegiatan orientasi kepemimpinan kepala daerah di Magelang yang dibekali materi tentang program pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG, ketahanan pangan, kesehatan, hingga pendidikan yang diyakini dapat meningkatkan kedekatan emosional antar kepala daerah. Bima Arya serius dalam mempersiapkan retret pelantikan dan pembekalan ini agar nantinya kepala daerah dapat bersinergi dalam menjalankan program-program pemerintah dengan baik. Pria kelahiran Bogor pada 17 Desember 1972 ini adalah anak sulung dari pasangan Tony Sugiarto dan Melinda Susilarini. Bapaknya seorang purnawirawan polisi dan tokoh Bogor, sementara ibunya finalis Duta Pariwisata Bogor.
Bima Arya sendiri berhasil menjadi Wali Kota Bogor, Jawa Barat selama 2 periode, yakni 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Masa kecil dan remaja sulung dari 3 bersaudara ini dihabiskan di Bogor. Bima Arya bersekolah dasar di SDN Polisi 4, dilanjutkan ke SMPN 1 dan SMAN 1 Bogor. Lulus SMA pada 1991, Bima Arya pergi ke Bandung. Di Bandung, gairahnya berorganisasi ditempa, ditambah jurusan yang diambilnya Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Bandung. Di Unpar, Bima Arya pernah menjadi Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional atau HIMAHI, Ketua 2 Senat Mahasiswa FISIP, dan Badan Pekerja Sekretariat Forum Mahasiswa HI Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut menjadi faktor pendukung untuk Bima Arya melanjutkan sekolah ke jenjang lanjutan. Selesai di Universitas Parahyangan pada 1996, dia mengenyam Development Studies di Monash University, Melbourne. Ia mempunyai karir yang mulus di dalam politik. Rekam jejaknya dalam politik, Bima Arya adalah salah satu deklarator berdirinya Partai Amanat Nasional atau PAN. Tempatnya berkiprah hingga saat ini. Selama menjabat Wali Kota Bogor, Bima Arya diganjar banyak penghargaan. Popularitasnya juga terus naik karena kepiawaiannya memanfaatkan media sosial untuk selalu terlihat oleh publik. Periode pertama dituntaskan Bima dengan kepuasan warga Kota Bogor atas kepemimpinan Bima Arya. Hal ini sekaligus mengantarkan Bima Arya menang lagi dalam Pilkada 2018. Pada masa jabatan ini, Bima Arya dianugerahi Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam puncak Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-72 pada 2019. Bima dinilai telah menaruh perhatian besar pada pertumbuhan dan kemajuan koperasi dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM, serta mampu menciptakan kondisi sehat bagi koperasi di Kota Bogor sehingga berdampak terhadap lapangan pembangunan. Pada periode kedua, Bima berpasangan dengan Dedi Abdurrahim. Pada Pilkada 2018 ini, Bima kembali menghadapi mantan Wakil Wali Kota Bogor Ahmad Ro'yat yang berpasangan dengan Zainul Mutakin. Bima Dedi menang mengalahkan 3 pasangan calon lainnya. Kiprahnya dalam dunia politik setelah terpilih selama 2 periode sebagai Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto masuk ke dalam Kabinet Merah Putih dan dilantik sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri, Bima Arya Sugiarto terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya melalui pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim medis yang ada di Kemendagri ini.